Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat matematika, salam kenal dari saya Muhron SPD. Di sini saya akan berbagi mengenai pembahasan materi matematika. Dalam hal ini pada kesempatan hari ini saya akan berbagi mengenai materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah materi untuk kelas 11 SMK atau tingkat 2, yang mana untuk materi persamaan kuadrat ini ada beberapa sub materi yang akan dibahas. Namun pada kesempatan hari ini saya sudah memasuki ke sub materi yang kedua, ya. Sub materi yang kedua yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat. Kita tahu ada 3 cara atau 3 metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yaitu, untuk yang pertama adalah dengan menggunakan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga ada dengan rumus ABC. Nah, pada kesempatan hari ini karena kita akan membahas mengenai jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, kita akan menggunakan salah satu dari cara ini, ya. Salah satu dari cara penyelesaian persamaan kuadrat untuk menemukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu cara yang kita pakai adalah dengan menggunakan cara rumus ABC, ya. Cara yang ketiga ini, rumus ABC. Nah, bagaimana langkahnya untuk menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat? Silahkan simak video pembelajaran berikut. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan tentang persamaan kuadrat. Untuk menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, ya, kita tahu untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya. Nah, rumus hasil kali, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, ya. Ini kita adopsi atau kita cari melalui rumus ABC, ya. Kita tahu bahwa rumus ABC itu adalah x1 sama dengan min b ditambah akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2, atau x2 sama dengan min b dikurang akar b kuadrat dikurang 4ac per 2. Nah, biasanya ini kan untuk akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, x1 2-nya digabung. X1,2 sama dengan min B plus minus, ya, akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama. Nah, pada kesempatan hari ini karena kita akan menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, maka untuk nilai X1 dan rumus X1 dan X2 kita pisahkan. X1 kita ambil yang tanda positif, yang X2 kita ambil yang negatif. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, yang pertama, langkah-langkah mencari rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita cari dulu yang rumus jumlah. Nah, untuk mencari rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama caranya jumlahkan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, misalkan ada sebuah persamaan kuadrat, akar-akarnya adalah x1 dan x2, ya. Misalkan x1 dan x2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka untuk mencari rumus jumlahnya
Langkah yang pertama, kita jumlahkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu X1 ditambah X2. Nah, untuk nilai X1, tadi kita sudah bahas di atas tadi, X1 itu ini. Min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian ditambah X2, X2 yaitu min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini penjumlahan ya, X1 ditambah X2. Kemudian selanjutnya kita tahu bentuk penjumlahan ini adalah bentuk penjumlahan pecahan ya, ada pembilang, ada penyebut. Pada penjumlahan pecahan, jika penyebutnya sudah sama ya, jika penyebutnya sudah sama maka bisa kita jadikan satu penyebutnya. Di sini penyebutnya 2A, ini 2, di sini 2A, di sini 2A, maka jadikan satu tetap 2A. Nah, yang kita operasikan atau yang kita jumlahkan hanya pembilangnya. Pembilang yang pertama ini. Min B ya. Min B ditambah akar dari B kuadrat ya. Ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC ditambah, kita pakai kurung, jangan lupa pakai kurung. Kenapa kita pakai kurung? Karena di sini lebih dari satu suku ya, ada min B dikurang lagi, makanya kita harus kasih kurung. Ditambah dalam kurung min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC, kemudian per 2A. 2A ini adalah penyebutnya dari sini tadi, penyebutnya karena sudah sama makanya tidak kita jumlahkan, tapi tetap ditulis 2A. Nah, langkah selanjutnya dari ini tadi baru kita operasikan ya, operasikan. Min B plus akar B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini kurung ini kita buka dengan cara mengalihkan dengan plus ini, tanda plus. Jadi plus dikali min B, plus kali min ya, plus kali min B hasilnya adalah min B. Nih. Kemudian plus dikali dengan negatif akar B kuadrat kurang 4AC, plus dikali min hasilnya min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Paham ya sampai sini ya? Ya, ini buka kurungnya. Kemudian berikutnya, nah, kita operasikan yang sejenis. Untuk penjumlahan harus sejenis. Min B, di sini ada min B, di sini juga ada min B. Yang sama-sama B kita operasikan. Min B dikurang B ya. Jadi min 2B. Oke. Nah, kemudian di sini akar B kuadrat dikurang 4AC. Ini juga ada akar B kuadrat dikurang 4AC, sejenis, maka bisa kita operasikan. Nah, di sini tandanya positif, yang belakang negatif. Operasi penjumlahan dua bilangan yang sama dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah 0. Positif akar B kuadrat dikurang 4AC dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC, maka hasilnya 0. Kita coret 0. Maka di sini tinggal min 2B. Karena ini 0, satunya positif, satu negatif dengan bilangan yang sama. Nah, per 2A. 2A ini penyebutnya tetap. Ya, penyebutnya tetap. Maka kita sederhanakan sama dengan min B per A. Dari mana datangnya min B per A? Kita lihat pembilang dan penyebut ada bilangan yang sama, yaitu 2. 2 pembilang, 2 penyebut. Kita bagi 2 dibagi 2 1. Maka di sini tinggal min B per A. Inilah rumus jumlah untuk akar persamaan kuadrat. Jadi bisa diambil kesimpulan, rumus jumlah akar persamaan kuadrat yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ini adalah rumus untuk jumlah akar persamaan kuadrat. Untuk berikutnya,
kita akan mencari rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau tadi rumus jumlah, kalau sekarang rumus kali. Bagaimana cara mencarinya? Hampir sama caranya, kita juga tetap memakai rumus ABC ya. Langkah pertama yaitu kalikan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, lihat perkaliannya. Tadi kita tahu bahwa untuk X1 yaitu min B plus, tandanya positif ya, akar B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian yang X2 ya, yang X2 itu min B, min tandanya di sini, min akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Nah, selanjutnya per 2A ya, selanjutnya ingat, ini adalah bentuk perkalian pecahan. Bentuk perkalian pecahan itu ya, pembilang kali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, untuk mengalikan penyebut gampang, karena 2A kali 2A itu gampang, hasilnya adalah 4A kuadrat. Nah, untuk pembilang, bagaimana cara mengalihkan pembilang? Nah, karena ini lebih dari satu suku. Nah, di sini ada, Anda harus mengingat, bentuk A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini pembilang yang ini tadi, ya, ini kan yang satunya min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC dikali min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Ini min B, ini juga min B, sama, anggap aja itu nilai A. Ya, sama-sama min B, sama-sama A. Kemudian ditab, yang satunya ditambah, yang satunya dikurang. Nah, ini yang satunya ditambah, yang satunya dikurang. Yang berikutnya, ini akar B kuadrat dikurang 4AC. Ini juga sama, akar B kuadrat dikurang 4AC. Sama-sama nih. Ini sama. Nah, maka apabila ada bentuk perkalian seperti ini, maka hasilnya adalah ya, A dikalikan dengan A. Ini cara cepatnya saja. A dikali A, hasilnya adalah A kuadrat. Positif dikali negatif, ya, ini positif dikali negatif, maka hasilnya negatif, ya, hasilnya negatif. Kemudian B dikali dengan B adalah B kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, maka untuk kasus yang masalah yang ini tadi, kembali ke masalah sini ya, min B ditambah akar dari B kuadrat kurang 4AC dikali min B dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC, maka dia hasilnya menjadi, ini khusus untuk yang atas dulu ya, min B dikali min B, ya, min B dikali dengan min B, maka dia adalah B kuadrat. Min kali min adalah positif, B kali B kuadrat, ini dia B kuadrat. Kemudian positif dikali negatif, negatif. Nih. Nah, untuk yang akar B kuadrat dikurang 4AC, di sini akar B kuadrat dikurang 4AC. Ingat, Anda bentuk akar kelas 10. Perkalian dua bentuk akar dengan bilangan yang sama, maka kita tinggal menghilangkan akarnya. Contoh misalnya, akar 3 dikali dengan akar 3. Maka dapatnya adalah 3. Kenapa dia 3? Perkalian perkalian bentuk akar dengan bilangan yang sama, itu cara cepatnya kita tinggal tulis bilangan tersebut tanpa menggunakan akar. Bagaimana caranya? Ini akar 3. Akar 3 dikali akar 3 kan akar 9 kalau kita kalikan ya. Akar 9 berapa hasilnya? 3. Nah, makanya untuk cara cepatnya kita ambil aja angka di dalamnya, 3. Nah ya. Iya, nah jadi kembali ke sini tadi. Jadi akar B kuadrat dikurang 4AC dikali akar B kuadrat dikurang 4AC, kita buang akarnya. Jadi tinggal B kuadrat dikurang 4AC. Ingat, ini harus dikurung karena ada lebih dari satu suku. Nah, di sini dapat B kuadrat dikurang, dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat, itu datanya dari 2 dikali 2, 4. A kali A itu A kuadrat. Jadi penyebutnya 4A kuadrat. Nah, langkah berikutnya kita buka kurungnya. Di sini ada kurung. Ya. B kuadrat tetap B kuadrat. Nah, kita akan membuka kurung ini. Bagaimana caranya? Ingat, kalikan aja.
min B dikali B kuadrat dapatnya min B kuadrat. Min dikali dengan min 4AC. Min dikali min positif 4AC. Ya, per 4A kuadrat tetap penyebutnya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi kurung. Maka bisa kita lanjutkan. Nah, cari yang sejenis untuk mengoperasikannya. Mana yang sejenis? Di sini ada B kuadrat. Di sini juga ada B kuadrat. B kuadrat dikurang B kuadrat hasilnya 0. Habis, maka tinggal 4AC. Nah, penyebutnya tetap 4A kuadrat. Nah, dari sini kita sederhanakan. Lihat, untuk pembilang dan penyebut, apakah ada yang sama? Kalau ada yang sama, kita coret, kita bagi 4 dengan 4, 1, 4 dibagi 4. A, yang atas A-nya ada 1, yang bawah A-nya ada 2. Kita coret 1, tinggal yang atas habis, tinggal 1. Tinggal angka 1. Nah, yang bawah A-nya masih 1, maka kita tulis A. Jadi, hasil akhirnya adalah C per A. Maka, untuk perkalian X1 dikali X2, hasilnya adalah C per A. Jadi dapat diambil kesimpulan rumus perkalian akar persamaan kuadrat adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, ini untuk rumus kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, berikutnya untuk pemantapan konsep kita lihat contoh. Ada contoh dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Tentukanlah yang pertama hasil jumlah akar-akarnya. Yang kedua hasil kali akar-akarnya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusi tercepat ya kita menggunakan rumus yang tadi. Kita nggak perlu lagi mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna atau rumus ABC, nggak perlu. Karena kita sudah mendapatkan rumus jumlah dan rumus kali, kita tinggal masukkan rumus tadi. Apa tadi yang rumus jumlah? Ya, rumus jumlah itu adalah tadi X1 tambah X2 adalah min B per A. Untuk rumus hasil kali adalah rumusnya adalah C per A. Namun sebelum itu kita harus menentukan terlebih dahulu nilai ABC, karena yang kita gunakan adalah nilai ABC. Ya, nilai ABC dari persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 ya. Nah, kita dapat nilai A. Nilai A di sini ada angka 1, maka nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B. Nilai B di sini adalah negatif 6. Ingat, kalau di sini negatif ditulis negatif, tapi kalau di sini positif tetap positif. Kemudian nilai C adalah angka yang paling belakang konstanta, yaitu 8. Nah, ini nilai A-nya 1, nilai B-nya min 6, dan nilai C-nya adalah 8. Nah, maka untuk yang pertama, hasil jumlah akar-akarnya adalah sebagai berikut. Kita tadi tahu rumusnya, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Maka kita masukkan aja nilainya. X1 tambah X2 sama dengan min, tetap min. B berapa tadi nilainya? B nilainya adalah min 6, maka tetap tulis min 6. Dibagi A-nya adalah 1. Nilainya adalah 1. Maka hasilnya di sini min, ada min kali min positif. Jadi min kali min 6 hasilnya positif. 6 dibagi 1. 6 dibagi 1 adalah 6. Inilah hasil jumlah akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah 6. Kemudian berikutnya untuk hasil kali akar-akarnya. Kita lihat. Tadi rumus untuk hasil kali adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, untuk C per A kita masukkan saja nilainya. Ya. C per A ini kita masukkan nilainya. C-nya berapa? C-nya 8. Ya, C-nya 8. A-nya berapa? A-nya 1. Maka 8 dibagi 1 sama dengan 8. Inilah hasil dari kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Nah, jadi cukup sederhana, cukup mudah untuk mencari hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat
digunakan nanti untuk materi selanjutnya, yaitu materi menyusun persamaan kuadrat. Nah, jadi materi menyusun persamaan kuadrat ini dasarnya kita harus menguasai terlebih dahulu materi atau rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk materi pada hari ini itu adalah sebagai dasar ya untuk materi pembelajaran berikutnya. Baik, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan materi tentang hasil atau rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan, tentunya buat kita sebagai subjek di dunia pendidikan, khususnya di kelas 11. Nah, untuk berikutnya, akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.